Selamat sore semua, senang sekali Heartline kita ketemu kembali di hari pertama di bulan April ini biasanya identik dengan April Mop katanya ya, di mana orang saling kerja mengerjai. Saya Yohana Elizabeth Harjadinata akan menemani Heartline sekalian 1 jam ke depan dalam program Satu Hati, Hatinya Kita Semua. Kali ini kita akan berbicara tentang hobi marah-marah, tanda mental bermasalah, Kak. Nah, seperti biasa, program ini selalu didukung oleh Heartline Networking dan juga Aku Pintar yang dihadirkan hari ini adalah adik Lia Sylvia Dewi. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Aduh, dipanggil ibu loh, kakak aja. Ayah, selamat sore, Kak Yohana. Apa kabar? Manggilnya apa nih, Lia, Sylvia, atau Dewi? Lia aja, Kak. Oke, Lia tinggal di daerah mana saat ini? Saat ini Lia tinggal di Sumedang, Kak. Kabupaten Sumedang. Sumedang. Iya. Aduh, mau tahu Sumedangnya. Aduh, boleh-boleh, Kak. Salam buat semua warga di Sumedang ya. Dan Ya, seperti terima kasih. biasa, ada personal growth yang selalu bersama-sama dengan kita berbicara dunia psikologi dan klinikal. Kali ini saya ditemani oleh Kak Ivana, kami Master Psikologi Klinis. Selamat sore Kak Ivana. Halo, selamat sore Kak Yohana. Dapat Selamat sore April Mop Lia. apa? Aduh, nggak dapet apa-apa nih Kak Yohana. Jangan Kak ya, Yohana karena gimana April Kak? Mop merah kan. Jangan-jangan ya. Mm-mm. Heeh. Oke, berbicara April Mop, memang ini Mm-mm. kadang-kadang juga serunya adalah membuat orang ketakutan, panik, bahkan marah ya karena tahu pada Mm-mm. akhirnya dikerjain. Nah, tema kita kali ini hobi marah-marah, tanda mental bermasalah. Berbicara hobi tentunya adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dan merupakan kenikmatan atau menyenangi kegiatan tersebut. Walaupun bisa terjadi itu adalah tidak selalu hal yang positif. Contohnya mungkin marah-marah. Nah, ini lucunya misalnya gini, kalau kita berbicara hobi marah-marah, saya pengen tahu dulu dong dari Lia, apa sih yang ada di bayangan Lia tentang kalimat hobi marah-marah? Oke, kalau dari bayangan Lia sendiri, hobi marah-marah itu adalah orang yang mudah marah dalam beberapa kondisi ketika dia mendapatkan suatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dia, tidak sesuai dengan harapan dia, atau ketika ada sesuatu negatif yang muncul di dalam kehidupannya, dia luapkan dengan marah-marah. Marah-marah di sini artinya emosi, bisa jadi dia mengeluarkan kata-kata yang negatif, bisa jadi dia membentak atau berbicara dengan nada yang tinggi, atau bisa juga dia dengan kegiatan atau perilaku tubuhnya semisal melempar barang atau hal-hal seperti itu sih Kak, kalau menurut Lia. Wah, ini jawabannya sangat-sangat informatif sekali. Emang Lia posisinya sekarang di mahasiswa atau SMA nih? Di mahasiswa Kak. Oh, pantes ya, tata pola bahasanya beda sekali. Di semester berapa Lia dan di universitas mana? Saat ini semester 6 di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, Kak Dan Yohana. kalau tidak salah Lia pernah menjadi duta bahasa ya? Duta Bahasa saat SMA dan tahun 2021 alhamdulillah dinobatkan kembali menjadi Duta Baca atau perpustakaan. Nah, berbicara baca dan perpustakaan ini tentu terkait dengan hobi Lia ya. Ya, kurang lebih alhamdulillah seperti itu, Kak. Nah, Kak Ivana mendengar paparan dari Lia ini sangat komprehensif banget ya, informatif. Menurut Kak Ivana bagaimana nih tentang hobi marah-marah? Apakah yang sudah dijabarkan Lia sudah sempurna atau mungkin ingin ditambahkan? Oke, wah apresiasi banget nih buat Lia, rajin membaca, terus pandai ya, cerdas tadi tutur katanya itu benar-benar terstruktur banget dan juga lembut ya Kak Yohana ya. Iya, orangnya imut, saya kira masih SMA, makanya tadi saya tanya gitu ya, kok imut sekali gitu, kecil, lucu. Oke, nah kalau bicara soal hobi marah-marah, kita balik dulu nih ke basicnya ya, ke dasarnya. Sebetulnya marah itu tuh apa sih gitu? Marah itu kan termasuk emosi kita ya. Jadi ada 6 emosi dasar, yaitu senang, sedih, marah, takut, eh, terkejut gitu ya, dan jijik gitu. Nah, 6 emosi itu ada di dalam diri manusia gitu, termasuk marah gitu. Dan kalau ditanya marah itu sebetulnya baik gak sih gitu, oke gak sih gitu.
Nah, namanya emosi itu tidak ada yang salah gitu ya. Dan wajar kita merasakan marah gitu. Nah, tapi akan menjadi suatu bumerang ya, suatu permasalahan ketika marah itu terjadi yang berlebihan gitu dan berlarut-larut gitu. Nah, itu yang perlu kita cross check sebetulnya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan diri kita ini marah seperti itu? Nah, kalau tadi dikatakan sebetulnya kan ada ekspektasi yang tidak diharapkan sehingga marah. Apakah hanya sebatas ekspektasi atau memang ada di luar ekspektasi? Oke. Nah, kalau penyebab marah itu sendiri itu kan bervariasi ya, Kak Yohana ya. Oke. Baik dari secara kita personal, terus misalnya kita melihat ada kejadian yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi secara otomatis kita marah gitu ya. Jadi Ya. itu pertahanan diri kita gitu. Nah, ada juga pengalaman-pengalaman mungkin yang traumatis, yang membuatnya traumatis, terus kita teringat, trigger gitu ya. Hal itu menyebabkan kita menjadi tidak nyaman di dalam diri itu, menyebabkan marah. Lalu ada lagi ketidakseimbangan hormon-hormon kita di dalam tubuh, maupun Ya. hal yang paling penting nih, yang paling basic nih ya, pola hidup kita ini bagaimana sih gitu. Ketika kita kurang tidur, itu bisa salah satu yang menyebabkan juga kita menjadi lebih mudah marah gitu. Oke, menarik ya. Artinya marah sendiri itu adalah tidak hanya tidak tercapainya apa yang diharapkan, tetapi juga pola hidup pun mempengaruhi. Nah, Betul. hormon mempengaruhi. Nah, berbicara hormon ini biasanya wanita. Katanya wanita kalau yang sudah datang bulan atau pada hari pertama, emosinya ini lebih daripada biasanya dan tidak semua orang bisa mengerti gitu kan, karena bahkan si tubuhnya sendiri si wanita ini juga nggak ngerti. Jadi kalau tiba-tiba dia hormonnya lagi produksi tinggi terus dia emosional, dia langsung gini, kayaknya besok saya mau datang bulan nih gitu ya. Nah, apakah ini memang secara klinis psikologi memang juga dinyatakan ini adalah fakta, bukan false? Ya, betul sekali karena kan ada ini ya hormon-hormon tertentu ya gitu ya yang coba mungkin kita bisa berefleksi juga ya. Nah, gimana nih gitu kalau kita nih tiga-tiganya nih wanita ya, gimana nih yang terjadi nih di dalam kehidupan kita nih saat kita yang mau datang bulan gitu ya. Mungkin gimana nih dari saya dulu kali ya. Boleh ya Kak Yohana ya? Boleh dong, ayo. Nah, jadi kan kalau kita mau datang bulan gitu kan, pasti ada hormon-hormon yang ada yang naik, ada yang turun, gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa nih kita jadi ini ya emosi kita jadi mudah gitu ya bergejolak. Gitu. Nah, apakah tadi menariknya gini ya? Nah, kalau lihat deh, lihat kalau deket-deket datang bulan biasanya gimana? Perubahan apa yang terlihat? Kalau misalnya dari Lia itu terasanya itu sebelum periodenya Kak. Sebelum periode menstruasinya itu lebih sensitif. Jadi kadang-kadang mungkin untuk orang lain itu biasa aja, perkataannya biasa aja atau perlakuannya biasa aja, tapi ketika sampai ke Lia kok jadinya ih kok begini ya, terus baper, pengen marah tapi nggak enak juga, akhirnya biasanya nangis gitu atau kesel sendiri kayak gitu sih Kak. Oke, ini menarik ya. Dan kalau saya biasanya kalau mendekati datang bulan itu melo. Jadi gampang sekali nangisnya. Jadi bukan marah-marah ya, tapi lebih kalau dia kan baper punya perasaan yang kok begini sih ini. Kalau saya enggak gitu loh. Nggak ada apa tuh kayaknya bisa nangis aja gitu, cengeng gitu. Nah, Kak, ini kan ada sesuatu yang memang di dalam tubuh perempuan gitu. Sementara di tubuh dia tuh tidak ada. Apakah juga hal ini yang dinyatakan misalnya wanita came from Mars, man from Venus gitu ya. Mars dan Venus yang berbeda gitu ya. Nah, apakah ini juga ternyata secara gender pria itu sehingga dianggap tidak mudah marah daripada wanita? Oh, oke. Kalau dibilang seperti itu kita nggak bisa menyamaratakan juga ya Kak Yohana ya gitu. Apakah yang satu lebih mudah marah, yang satu nggak lebih mudah marah? Kita juga perlu untuk melihat juga nih latar belakangnya gitu, bagaimana pribadinya orang itu seperti apa. Lalu bagaimana juga nih di dalam keluarga, di dalam pola asuh gitu. Nah, salah satu yang juga mempengaruhi bagaimana nih si keluarga gitu ya, di dalam keluarga itu mengajarkan kepada anak cara berekspresi ketika marah gitu. Tadi
di awal dia sempat bilang nih, ada yang marahnya meledak-ledak, ada yang marahnya sampai ngelempar barang gitu. Nah, kalau bicara tentang marah itu kan juga ada 3 macam ya. Pertama, kita marahnya itu pasif agresif gitu. Kita tahan, 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 tapi ternyata di belakangnya kita misalnya gosip atau apa. Nah, pasif agresif Betul. ya, jadi menyerang. Betul, ngedumel gitu ya. Atau yang agresif gitu ya, yang tadi ngelempar barang, marah-marah, maki-maki gitu ya. Atau yang memang marahnya secara asertif gitu. Kita coba untuk telaah apa sih yang menyebabkan kita marah gitu ya. Kita mengkomunikasikan marah itu secara baik-baik gitu ya. Secara pada tempatnya gitu ya. Pada tempatnya di orang yang tepat juga seperti itu. Oke. Berbicara emosi marah-marah gitu ya, melempar sesuatu. Apakah konotasi orang hobi marah, kita belum ngomong hobi ya, karakter marah istilahnya ya, akan terbawa sepanjang umurnya beliau, atau sebetulnya juga akan ada tahapan-tahapan, makanya ada anger management misalnya, yang bisa merubah. Oke. Nah, kalau bicara soal usia gitu ya, kalau kita semakin dewasa akan semakin sulit gitu ya untuk kita merubah gitu ya sifat kita gitu ya menjadi lebih tenang ya gitu ya dibandingkan dengan anak kecil gitu ya. Kita lebih mudah untuk mengajarkannya gitu, memberitahunya dibandingkan ketika kita memang sudah dewasa. Tapi bukan berarti sebenarnya itu tidak bisa kita ajarkan gitu. Asalkan orang itu mau gitu ya, asalkan orang itu juga mau berusaha gitu ya, bisa kok gitu. Ada hal-hal tips-tips yang bisa kita lakukan, yang bisa kita atasi gitu ya untuk mengontrol marah kita itu seperti apa sih gitu. Jadi bukan berarti nggak bisa sama sekali ya kayak Yohana gitu. Oke. Nah, Lia sendiri, kalau Lia marahnya seperti apa sih? Kalau Lia itu orangnya itu nggak bisa marah. Kalau misalnya tadi kata Kak Ivana ada yang agresif gitu ya, Lia tuh nggak bisa kayak gitu, nggak bisa meledak-ledak. Jadi biasanya itu marahnya itu lebih ke tadi misalnya ngedumel atau jadinya nangis gitu, kesel kesel yang nggak bisa diungkapkan ke orang lain, yang nggak bisa diekspresikan, akhirnya dipendam dan diluapkan sendiri. Kayak gitu sih Kak jadinya. Oke, nah berbicara meluapkan sendiri, biasanya peluapannya seperti apa nih? Kalau dari Lia itu biasanya lebih ke nangis sih, Kak. Kan mungkin ada beberapa orang yang meluapkannya itu dengan menyalahkan diri sendiri juga, kemudian ada yang marah-marah di belakang orang-orang, artinya hanya ada diri sendiri posisinya pada saat itu. Kalau Lia juga kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang kalau Lia itu jika marah kepada orang dan ingin mengungkapkannya, biasanya memilih kata-kata yang agak nyelekit gitu ya dalam tanda kutip untuk diungkapkan ke orang itu, tapi dengan nada yang datar gitu. Nyindir kah maksudnya? Ya bisa seperti itu, kayak nyindir, tapi lebih langsung aja bilang di depan dia. I see. Nah, Kak Ivana, ini menarik kalau ngomong marah, ternyata marah sendiri ada banyak kategorinya, banyak jenisnya. Bagaimana kalau misalnya saya lah contohnya ya, saya ini dalam berhubungan nggak bisa marah. Gitu. Misalnya saya punya hubungan deket nih sama Kak Ivana, saya tuh nggak bisa marah. Kalau Kak Ivana ngelakuin kesalahan apapun nggak bisa marah. Tetapi amarah ini akhirnya bisa lepas kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan sedekat saya dengan Kak Ivana. Jadi orang ini mungkin nggak melakukan kesalahan yang besar, tapi buat saya jadi besar gitu ya. Ini pernah terjadi di dalam kehidupan saya dulu, sekarang sih udah enggak gitu ya Kak Ivana. Nah ya kalau kayak gini nih marahnya kenapa ini? Kok bisa seperti itu gitu? Kok kayak masih ada rasionalnya? Kayaknya nggak enak nih gue marah sama dia dan nggak bisa marah. Tidak bisa marah sama sekali loh. Jadi kesel mau marah tapi nggak bisa marah. Tapi akhirnya pelampiasannya ke orang yang lebih lemah dari saya mungkin tanda kutip ya. Jadi pada saya marah saya ngelepasin omelan ke dia yang sesuatu yang nggak penting lah istilahnya. Tapi posisinya dia lebih lemah karena saya nggak deket, karena mungkin anak atau mungkin teman biasa atau mungkin binatang misalnya seperti itu kan banyak sekali ya. Nah kalau kayak gini seperti gini, apakah sudah termasuk dalam kategori bermasalah? Oke. Nah, berarti kan sebetulnya ada sumbernya ya, Kak Yohana ya. Sumber kita marah, tapi kita nggak bisa marah sama dia nih, gitu ya. Kita malah displacement ya, kita malah salah tempat nih, gitu ya. Tempatnya malah ke orang-orang yang mungkin lebih rendah dari kita atau apa, gitu ya. Nah, berarti kan ada penyebabnya nih. Kenapa sih sebenarnya kita nggak bisa marah sama dia? Tadi nih yang kata Kak Yohana, mungkin orang yang aku bisa lampiaskan kemarahannya adalah orang yang aku anggap lebih rendah, gitu. Berarti kan sebetulnya
orang yang aku sebel gitu ya, yang aku kesal gitu ya, sebenarnya orangnya itu mungkin memiliki jabatannya either lebih tinggi gitu ya, atau yang memang punya power lebih kuat daripada kita. Jadi sehingga kita nggak berani nih sebetulnya untuk marah sama dia gitu. Padahal sebenarnya kita kesel gitu ya. Nah, eh, kita oke nih untuk bisa marah gitu ya. Marah itu hal yang wajar, tapi adalah tempatnya nih gitu. Jadi marah itu bukan hanya bisa kita keluarkan secara baik-baik gitu ya, tapi juga tempatnya gitu ya. Tempatnya juga harus tepat nih gitu. Kalau tadi kan berarti salah tempat ya Kak Yohana ya sebetulnya. Dan kasihan juga kan orang yang menjadi sasaran kemarahan kita gitu. Padahal bukan dia yang salah gitu, tapi kok dia jadi yang kena gitu. Nah, itu nih yang perlu kita juga pikirkan ya gitu ya, bahwa orang itu nggak salah apa-apa tapi jadi kena marah gitu. Berarti kan udah ada efeknya nih bagi orang lain justru yang nggak bagus ya gitu ya, kurang tepat gitu. Oke. Lia ada yang mau ditanya nggak nih sama Kak Ivana? Mungkin aku mau tanya lebih ke kenapa sih kan ada orang yang mungkin ketika marah, akhirnya dia pendem-pendem, kemudian pada suatu waktu kemarahan itu malah jadi merusak mental dia gitu. Karena kan di sini itu temanya hobi marah-marah itu tanda mental bermasalah. Tapi kalau misalnya ketika dia itu selama beberapa masa kehidupannya dia pendam kemarahannya, apakah itu juga bisa membuat mental dia bermasalah lama-lama gitu kan? Oke. Nah, kita ibaratkan seperti ini. Saat kita marah itu kayak sampah gitu ya. Ada sampah nih kita kumpulkan, terus lama-lama jadi bau ya gitu. Nah, bisa diibaratkan seperti itu sih dia. Jadi kenapa itu bisa jadi bermasalah? Karena selama ini kita tumpuk terus, kita nggak salurkan gitu. Begitu kita buka, udah tuh baunya kemana-mana ya, nyebarnya kemana-mana, kemarahannya jadi meledak kemana-mana gitu. Nah, itu sih yang jangan sampai hal tersebut terjadi gitu. Itu dia kenapa sih kita perlu menyalurkan kita kesal gitu ya. Wajar nggak sih kita marah? Ya wajar gitu. Ketika kita kesal merasa marah itu wajar gitu dan itu manusiawi sekali. Nah, menariknya kan gini, wajar atau tidak wajar itu ada batasannya, ya kan? Ada batas titik yang dianggap toleransinya bisa diterima. Kalau di dalam dunia psikologi itu ada tesnya bahkan untuk mengetahui sejauh apa emosinya dia dan bagaimana dia bisa bergejolak pada saat-saat tertentu. Nah, bagaimana sih kita secara pribadi ini kalau yang tidak tahu psikologis atau klinikal gitu ya, bisa melihat kemarahan dia ini wajar atau kemarahan dia ini tidak wajar? Oke. Pertama kita lihat apakah diri kita sendiri terganggu atau tidak nih gitu ketika kita marah gitu ya. Karena kan kita juga sadar ya kalau kita marahnya terlalu berlebihan itu juga udah kita sadar gitu sama diri kita, oh ternyata memang kita sebenarnya marahnya udah berlebihan gitu. Nah, itu tanda pertama. Diri kita sendiri ya yang menjadi tanda. Yang kedua yang menjadi tanda adalah ketika fungsi kita juga sudah kita sendiri gitu ya, tidak dapat berfungsi dengan baik, terlalu banyak marah, lama-lama kepikiran, fungsi kita yang rutinitas gitu ya, misalnya bekerja, terus misalnya kita beraktivitas sehari-hari, itu jadi nggak tenang bawaannya kesel, terus bawaannya pengen marah-marah terus. Nah itu kan udah ganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Dan yang ketiga kita sudah mengganggu orang lain gitu. Nah kayak tadi contohnya sebetulnya bukan tujuan kita untuk memarahi orang yang lain gitu ya, yang bukan menjadi sasaran permasalahan kita sebetulnya. Nah, jadi yang ketiga adalah kita sudah mengganggu orang lain juga dengan kemarahan kita. Oke, Lia, berbicara kemarahan tadi ya ada tiga yang tahapan yang berbeda. Kalau Lia ini kan pasti, kalau tadi kan saya berbicara bukan berbicara marah kepada orang yang tinggi jabatannya, tetapi orang yang lebih dekat hubungannya secara intim terhadap saya ya, misalnya pasangan hidup atau teman dekat, sahabat dekat gitu. Nah, bagaimana sih Lia kalau punya emosi marah buat orang tua? Apa yang Lia lakukan biasanya? Apakah Lia juga menarik diri lalu menangis seperti itu atau memang ini kan hubungannya orang tua dan anak harusnya sih lebih dekat daripada orang lain ya. Nah, saya pengen tahu dong pengalaman Lia emosi marah, semarah apa sih ke orang tua? Kalau Lia itu ketika marah sama orang-orang terdekat seperti keluarga atau sahabat, biasanya itu diem. Jadi kalau misalnya orang itu bicara, nggak Lia tanggepin, diem aja gitu, saat menganggap seolah-olah dia tidak ada untuk beberapa waktu gitu, supaya tidak ada
apa ya, stimulus untuk meledak gitu. Kalau misalnya memang sudah sangat marah atau misalnya kesel, memang suka ada sedikit berdebat sih. Apalagi dulu saat remaja mungkin ya, sedang apa ya, emosi-emosinya itu sedang bergejolak, sedang labil. Jadi ketika ada sesuatu yang dipancing dari orang tua, otomatis akan memicu perdebatan gitu ya Kak Ivana. Dan perdebatan-perdebatan kecil kayak gitu mungkin sebatas kalau misalnya pulang telat, terus kita kan dalam kondisinya capek, datang ke rumah dimarahin, itu jadi double capeknya. Akhirnya kita nyeletuk ngomong tanpa sadar gitu. Ih, ini tuh lagi capek, kenapa tiba-tiba dimarahin gitu. Jadi kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang tidak direncanakan untuk keluar, tapi tiba-tiba refleks keluar karena saking udah capeknya gitu. Dan ini rasanya sering terjadi di banyak orang ya, seperti ini ya Kak Ivana ya. Nah Kak Ivana, tadi juga tertarik ada satu statement yang Kak Ivana sampaikan adalah amarah karena traumatik. Ya, apa sih yang dimaksud dengan amarah karena traumatik ini Kak? Oke. Jadi kan ada peristiwa-peristiwa yang mungkin menyebabkan kita menjadi tidak nyaman ya, Kak Yohana ya, gitu ya. Misalnya pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan pelecehan gitu ya. Itu kan suatu hal peristiwa yang tidak menyenangkan gitu untuk diri kita sendiri gitu ya pastinya. Nah, hal-hal itu juga bisa menyebabkan misalnya ketika nanti si anak gitu ya bertemu dengan suatu saat pasangannya kah, atau teman laki-lakinya gitu. Hal itu bisa mengingatkan kembali dan bisa saja muncul emosi seperti tadi ya yang tidak menyenangkan. I see. Nah, apakah traumatik ini juga terpengaruh dari traumatik masa kecil? Misalnya, anak-anak yang broken home itu akan lebih mudah emosi daripada anak-anak yang happy family. Oke, nah kita tidak bisa langsung menyamaratakan seperti itu, tapi memang ada juga gitu, ada dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa anak-anak yang harmonis gitu ya, pastinya memiliki nanti relasi gitu ya, relasi dengan orang lain pun juga akan jadi lebih harmonis gitu dibandingkan dengan anak-anak yang tidak seperti itu. Oke, menarik sekali ya. Sayang nih hari ini saya berbicara sendiri. Biasanya ada teman celetukan dengan Kak Febri ya. Nah, berbicara emosi amarah, Lia pernah nggak sih marah terhadap diri sendiri? Kalau tadi kita berbicara tentang lawan, teman, dan sebagainya, sosial ya. Apakah Lia juga pernah merasakan emosi atau marah terhadap diri sendiri? Justru mungkin daripada marah kepada orang lain, lebih sering marah sama diri sendiri gitu. Marahnya itu mungkin bisa disebabkan dengan penyesalan atau kecewa atau misalnya ada kegagalan-kegagalan kemudian pada akhirnya menyalahkan diri sendiri, marah kepada diri sendiri, atau ada sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa orang lain yang berhubungan dengan kita, rasanya ingin marah juga sama diri sendiri. Gitu sih Kak, jadi mungkin malah lebih sering marah sama diri sendiri jadinya itu. Nah, berbicara marah dengan diri sendiri, apakah pada saat Lia marah terhadap diri sendiri, kan tadi lebih kepada penyesalan, dia bilang gitu ya, kalau kasusnya Lia. Nah, penyesalan ini apakah terus membuat sesuatu evaluasi, sehingga Lia bisa move on dan menjadi lebih baik, itu atau memang sering terulang kembali dengan path yang sama? Untuk misalnya ada satu kejadian yang itu membuat Lia marah sama diri sendiri, itu memang butuh beberapa waktu untuk mengevaluasi dan Lia menerima itu sebagai salah satu takdir dari kehidupan gitu. Tapi pada posisi-posisi tertentu ke depannya, itu jadi merembet lagi. Jadi misalnya ada trigger dari kejadian lagi yang baru, kemudian jadi kok aku masih gini ya gitu, masih ada hal-hal yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin memicu Lia jadi lebih sering marah sama diri sendiri untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya bukan kesalahan dari Lia gitu Kak. I see. Nah, menarik sekali nih Kak. Berbicara amarah terhadap diri sendiri kadang-kadang juga menjadi salah satu indikator seseorang memiliki rasa percaya diri untuk berkembang dalam banyak hal. Gitu ya. Nah, apakah kalau seseorang yang sebegitu sering menyalahkan diri sendiri, lebih kepada karakter orang yang saya nggak tahu nih Lia posisinya anak keberapa? Boleh tahu nggak Lia anak keberapa Li? Anak pertama.
Oh, anak pertama ya. Biasanya konon terjadi memang pada anak pertama yang selalu terkesan punya tanggung jawab lebih besar. Jadi kalau ada apa-apa selalu blame on the first child, ya lebih tinggi gitu ya Kak ya. Dan juga mungkin juga ada di anak terakhir, di mana dia selalu membandingkan dengan yang lain dan menyalahkan diri sendiri, amarah karena tidak bisa seperti kakak-kakaknya yang diharapkan, misalnya seperti itu. Nah, melihat situasi seperti ini, apakah seseorang yang menyalahkan diri sendiri itu masih sehat atau sudah bermasalah? Oke, nah perlu dilihat juga nih batasnya seperti apa. Apakah setiap hari, setiap ada kejadian kita selalu balik lagi diri lagi yang salah, diri lagi yang salah. Nah balik lagi tadi kan kalau untuk marah gitu ya kan ada ininya ya sumbernya ya yang menyebabkan kita marah tuh sebetulnya apa sih, dan harus tepat sasarannya gitu ya marahnya. Nah jangan sampai gitu ya kita marahnya pada orang lain, ujung-ujung kita jadi nyalahin diri lagi. Untuk refleksi diri itu sangat bagus gitu. Tadi yang saya dengar dari dia, wah dia sangat refleksi diri sekali nih, coba untuk melihat juga dari diri dia apa sih sebenarnya yang bisa diperbaikin gitu ya. Nah itu udah sangat bagus itu. Tapi jangan sampai kita terlalu jadi membebani diri sendiri ya. Padahal bukan kita yang salah, padahal bukan kita yang bikin kesel gitu ya. Padahal bukan sumbernya itu bukan dari dalam diri kita sebetulnya gitu. Refleksi oke, gitu ya, tapi jangan sampai kita justru terlalu push diri kita lagi gitu. Oke. Ya berbicara push sumber dan segala macam, kita akan kulik lagi karena ini semakin seru tentang nilai-nilai permasalahan dalam sebuah emosi amarah ya. Tentunya setelah yang satu ini mau lewat, silakan hotline. Saudara bangga punya Yesus yang hebat, amin. Salam, datang dan hadirilah ibadah tatap muka dari Gereja Bethel Indonesia Victorious Family Ministry untuk ibadah hari Minggu tanggal 3 April 2022, ibadah di Hotel Ciputra Jakarta, lantai 6, Ruang Victory. Ibadah jam 9 pagi dilayani oleh Pastor Levi Supit, jam 11 siang dilayani oleh Senior Pastor Abraham Konrad Supit disertai perjamuan kudus. Jam 1 siang dilayani oleh Pastor Johan Lumoindong, jam 3 sore dilayani oleh Pastor Petra Fanggidae, jam 5 sore dilayani oleh Pastor Debbie Basir. Ibadah jam 9 pagi dilayani oleh Pastor Levi Supit. Jam 11 siang dilayani oleh Senior Pastor Abraham Konrad Supit disertai perjamuan kudus. Jam 1 siang dilayani oleh Pastor Johan Lumoindong. Jam 3 sore dilayani oleh Pastor Petra Fanggidae. Jam 5 sore dilayani oleh Pastor Debbie Basir. Ibadah di Plaza Indonesia Function Hall level 2 Jalan MH Tamrin Jakarta. Ibadah jam 11 siang dilayani oleh Pastor Debbie Basir. Jam 1 siang dilayani oleh Pastor Petra Fanggidae. Jam 3 sore dilayani oleh Pastor Johan Lumoindong. Jam 5 sore dilayani oleh Senior Pastor Abraham Konrad Supit disertai perjamuan kudus. Ibadah jam 11 siang dilayani oleh Pastor Debbie Basir. Jam 1 siang dilayani oleh Pastor Petra Fanggidae. Jam 3 sore dilayani oleh Pastor Johan Lumoindong. Jam 5 sore dilayani oleh Senior Pastor Abraham Konrad Supit disertai perjamuan kudus. Ibadah di Fem Hotel Gading Serpong, Tangerang. Ibadah jam 9 pagi dilayani oleh Pastor Stephen Palit. Jam 11 siang dilayani oleh Pastor Verona. Jam 5 sore dilayani oleh Pastor Henry STY. Ibadah jam 9 pagi dilayani oleh Pastor Stephen Palit. Jam 11 siang dilayani oleh Pastor Verona. Jam 5 sore dilayani oleh Pastor Henry STY. Datang dan nikmati berkat-berkat Tuhan dalam ibadah tatap muka ini. Tuhan Yesus memberkati. Kenapa fail terus sih? Mana udah jam 5 lagi? Harusnya gue udah ngedate nih. Kusut banget bro, ada masalah. Oh, gini men. Gila banget nih wireless. Putus nyambung terus. Gue upload file jadi lama banget. Gue komplain, mbak customer service-nya malah lebih galak daripada gue. Ganti aja pakai Nusanet. Uploadnya jauh lebih cepat, apalagi di saat-saat internet bermasalah begini. Nggak perlu cemas bro, karena ada helpdesk 24 jam dan support onsite-nya sampai jam 10 malam. Tapi gue butuh wireless stabil yang bisa CCTV juga bro. Slow bro, gue udah pakai 4 tahun kali. Soal wireless, Nusanet menggunakan broadband teknologi dari Motorola. Dijamin mampu mengupload data dalam jumlah yang besar. Masalah CCTV, Nusanet juga memberikan IP public status kepada penggunanya supaya bisa mengakses CCTV melalui internet bro. Nih, telepon aja ke 54373-777. 54373-777. Langsung ke extension 2124. Yang ini gue jamin
yakin nggak pakai galak. Nusanet, selamat pagi. Dengan Monica ada yang bisa saya bantu? Kami ada untuk Anda dalam suasana kerja maupun santai, hanya di radio keluarga Anda. Hotline FM. Senang sekali ya saya kembali dalam sesi yang kedua. Kita akan masih berbicara tentang hobi marah-marah apakah bermasalah. Kalau di sesi pertama tadi saya lebih mengulik tentang macam-macam emosi, macam-macam amarah dan bagaimana, dan kita coba pada kali ini membahas tentang nilai permasalahannya. Nah, bila dibicara bermasalah, kadang-kadang juga ada orang-orang yang dalam tanda kutip membutuhkan pertolongan tidak hanya psikolog tetapi psikiatris. Nah, kalau hal ini terjadi, biasanya indikator ke sana untuk dibawanya supaya kita sama-sama belajar nih seperti apa sih Kak gitu loh yang memang kita harus udah bawa ke psikolog atau bahkan kita harus bawa ke psikiater. Kak Ivana. Oke, nah balik lagi tadi Kak Yohana, sempat tadi saya sebutkan kalau ada 3 nih indikatornya. Kita sendiri sudah merasa diri kita bermasalah gitu ya, lalu kita juga mengganggu aktivitas dan fungsi kita sehari-hari. Yang ketiga, kita sudah melukai orang lain juga gitu ya, bermasalah juga nih, orang lain juga menjadi tidak nyaman gitu ya dengan keberadaan kita. Nah, hal itu yang perlu untuk kita lihat gitu ya. Apakah memang sebenarnya kita butuh pertolongan gitu ya, atau orang lain ngerasa kayaknya lu butuh pertolongan deh, kayak kamu butuh pertolongan gitu secara profesional gitu. Nah, apakah emosi amarah ini juga mempunyai sifat turunan? Oke. Nah, sebetulnya kalau dilihat itu bisa terjadi Kak Yohana. Kenapa? Karena kita gini, di dalam kondisi rumah kita gitu ya, ketika kita melihat orang tua kita suka marah-marah ya, mama kita suka marah-marah misalnya, atau papa kita suka marah-marah gitu ya, secara tidak langsung anak ini melakukan modeling gitu ya, melakukan imitasi gitu ya. Oh, bahwa penyelesaian masalah itu bisa dilakukan ketika saya marah-marah gitu. Melihat orang tua yang seperti itu, nah anak bisa juga gitu ya melakukan pola yang berulang tadi ya, seperti itu Kak Yohana. Nah, Linda, apakah Linda juga melihat apa yang Kak Ivana terangkan merupakan pola yang sama dari orang tua? Kalau kesel, kecewa, diem gitu, atau memang beda dari orang tua? Ya, sejujurnya papa sih yang kayak gitu. Sama kayak dia. Sama persis modeling figur ayah gitu ya. Kalau ibu beda lagi. Ibu lebih ke nyeletuknya gitu. Nurnya ke adik. Okay. Gitu. Jadi atau mungkin kamu kombinasi karena kamu kan suka nyeletuk katanya tadi. Mungkin iya juga sih Kak. Cuman untuk berbicara ngomong langsung aku marah nih atau misalnya gimana itu jarang, hanya beberapa kasus tertentu aja gitu Kak. Mungkin benar ya modeling dari orang-orang terdekat kita juga berpengaruh. Oke. Nah, artinya ini jelas sekali ya apa yang Kak Ivana sampaikan. Secara teori adalah benar secara praktek ya. Ini yang membuat kita belajar sore hari ini. Jadi bagi hotline sekalian, kalau kita mau melihat anak-anak kita yang kita kasihi untuk tidak emosional atau tidak marah seperti yang kita tidak harapkan, mungkin artinya kita mesti berkaca dulu apakah kita marahnya sebetulnya seperti itu juga atau tidak gitu ya Kak Ivana ya. Betul. Kadang-kadang kan ada yang merasa kalau kamu tuh suka marah-marah ya, gimana sih anak mama nih, nggak benar nih suka marah-marah. Padahal dia mamanya lupa gitu ya, mamanya sendiri juga suka berlaku seperti itu gitu. Kadang-kadang hal-hal seperti itu nih yang kurang disadari. Tadi ada 3 indikator apakah dia perlu ke psikolog. Nah, di zaman sekarang sebetulnya emosi amarah di luar 3 indikator pun ada tambahan gitu ya. Misalnya ritme kerja atau situasi di ibu kota khususnya, kota-kota besar. Yang di mana ada macet gitu ya, yang membuat orang yang nggak ada di situ tapi akhirnya karena situasi setiap hari ketemu macet ya emosi gitu ya, gampang klakson, gampang keluar kata-kata kasar yang orang lain nggak dengar di mobilnya sendiri gitu ya. Nah, apakah hal-hal ini juga
perlu menjadi perhatian khusus gitu loh, dengan situasi keadaan lingkungan yang membuat emosinya terpicu. Oke. Nah, sebetulnya kan ketika memang ada ini ya sumbernya ya, stresornya ya yang membuat kita marah gitu, terus kita marah ya sebenarnya itu wajar aja terjadi ya. Kayak tadi ya, Kak Yohana ya lagi nyetir, terus macet banget di tengah jalan, terus kita klakson gitu ya. Kita kadang suka mengumpat gitu ya di dalam mobil gitu ya. Ya itu sebenarnya respon yang wajar terjadi. Nah, tapi kalau misalnya itu selalu terjadi berulang kali, terus membuat diri kita juga jadi stres, diri kita juga jadi suka sakit kepala, pusing gitu ya, terus menjadi tidak nyaman juga ya untuk diri kita sendiri. Nah, itu yang perlu untuk dibantu juga. I see. Nah, hubungan marah tadi ya, kan apakah hobi marah menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan atau wajar gitu. Nah, bagaimana juga hubungan emosi amarah yang suka terbawa pada golongan tertentu yang lebih tinggi, misalnya orang tua. Tadi Kak Ivana sendiri yang memberi contoh, kamu ya anak mama bla 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 gitu kan, memakai prioritas jabatan gitu ya, jabatan yang lebih tinggi di dalam hubungan yang akhirnya menyudutkan anak. Jadi apakah si korban itu juga perlu dibawa ke psikolog atau cukup si orang tua yang emosian ini? Kita juga perlu cari tahu juga nih, apakah sebenarnya si anak juga ada ada permasalahan juga atau tidak gitu. Ketika memang sebetulnya anaknya masih dalam wajar gitu. Nah, berarti kan sumbernya si mama ini nih yang perlu bantuan untuk terlebih dahulu nih dibantu gitu. Ketika si mama sudah dibantu gitu ya otomatis anak ya jauh lebih baik gitu. Nah, tapi ketika memang kondisi anaknya juga mungkin sudah ya tadi ya marah-marah juga gitu ya berlebihan gitu ya. Nah, berarti dua-duanya nih gitu ya perlu untuk dibantu gitu ya. Kita cari solusinya bersama. Bagaimana nih gitu membantu si mama dan si anak. I see. Apakah permainan warna juga mempengaruhi karakter? Misalnya pada saat dia suka warna hitam, artinya orang ini gampang muram dan marah, emosi. Apakah benar? Kalau cara seperti itu memang ada ini ya, ya beberapa yang mengatakan kalau ya warna hitam itu identik dengan ya muram gitu ya, lalu warna merah itu berani gitu ya, marah juga gitu. Nah itu biasanya ada dua sisinya sih Kak Yohana, ada dua sisi koinnya. Jadi ya tadi ya warna merah mungkin yang satu menandakan kalau dia marah gitu ya, tapi satu lagi juga menandakan merah itu adalah warna yang berani gitu. Nah itu perlu ditelusuri lagi lebih lanjut dan kita juga perlu tanya juga nih terkait identik warna ya. Kenapa sih kamu pilih warna ini? Itu yang lebih penting untuk ditanyakan. Nah, Lia suka warna apa, Li? Suka warna toska, hijau atau biru. Gitu. Berarti aman ya, tidak dalam kategori tadi ya. Aman, Kak. Ya, boleh tahu nggak berapa bersaudara? Dua bersaudara. Apakah Lia pada saat marah juga sering melampiaskan ke adiknya atau tidak pernah? Pernah, tapi bukan ke bentak, itu lebih ke diem kamu tuh gitu, kayak gimana ya jadinya, udah jangan ganggu gitu, sana dulu gitu, marahnya tuh gitu. Karena kalau misalnya dideketin terus, bukan justru Lia yang bentak-bentak, jadinya nangis gitu di depan dia, jadinya kayak gitu sih Kak. Jadi gitulah, cemberut paling. Beda berapa tahun sama adiknya, Lia? Jauh, beda 9 tahun. Jauh banget. Ya. Artinya adiknya masih mengidolakan si kakak. Kayaknya ini adalah segalanya, sementara si kakak merasa, aduh risih amat sih diikutin. Gitu. Beda dunia gitu Kak rasanya. Yang satu di Pluto, satu di Saturnus. Kak Ivana ini juga menarik ya, karena emosi amarah juga terjadi dalam hubungan keluarga adik dan kakak. Hubungan yang dekat dengan hubungan yang jauh juga mempengaruhi perbedaan amarah yang ada. Ya kan? Kalau dia umurnya dekat nih sepantaran 2-3 tahun tuh mungkin lebih bahasanya, emosionalnya masih sama gitu. Sementara untuk yang jauh tadi nih 6 sampai 9 tahun bahkan lebih itu memiliki perbedaan. Nah, bagaimana sih Kak kalau katakanlah seorang Lia harus menghadapi emosi amarahnya ini supaya tidak menjadi role model atau partner untuk adiknya juga?
Oke. Nah, sebenarnya yang bedanya deket kadang-kadang juga suka berantem untuk rebutan barang nih. Kadang-kadang suka kayak gitu juga ya. Nah, untuk menjadi role model gitu. Nah, kalau dari yang apa sudah Lia lakukan ya gitu ya, Lia coba kalau yang diceritakan Lia nih, Lia mampu untuk meregulasi emosinya dengan baik gitu ya. Mampu untuk menempatkan emosinya dengan baik itu seperti apa juga gitu. Nah, itu sudah menjadi role model juga untuk adiknya gitu ya. Untuk menyampaikan nih kepada adiknya bahwa ya sebetulnya marah itu adalah hal yang wajar gitu ya. Adalah hal yang wajar untuk kita ungkapkan gitu ya. Ceritakan gitu. Ketika satu hal kita nggak bisa mengungkapkan ya, saya tadi nih, kita nggak bisa mengungkapkan kepada orang tersebut, misalnya kepada orang tua gitu ya, karena berbagai macam hal. Kita juga bisa loh punya fasilitas lain gitu ya untuk menyalurkan kemarahan kita. Misalnya kita bisa menulis jurnal gitu. Apa sih hal yang bikin kita marah? Apa sih hal yang bikin kita kesel gitu? Kita bisa coba untuk tuliskan. Atau kita bisa kekesalan kita bisa coba coret-coret kertas gitu ya dengan pensil, dengan warna gitu. Itu sangat boleh banget gitu untuk kita salurkan nih kemarahan kita gitu. Jadi kemarahan kita bukan kita lampiaskan lagi kepada orang lain, kepada adik kita misalnya gitu, tapi kita salurkan juga di tempat yang tepat juga nih seperti itu. Mungkin kemarahannya bisa dijadikan suatu bahan kreativitas ya. Nulis Betul puisi, banget. terus bikin lagu gitu ya, ritmenya ya. Seperti itu. Ini kan artinya orang-orang yang mempunyai kekuatan di dunia seni ya, di dunia art ya Kak. Nah, berbicara emosi marah, kalau Kak Ivana sendiri paling sering marah sama siapa Kak? Oke, paling sering marah kalau aku mungkin kepada pacar kali ya. Nah, Lia suka marah juga nggak sama pacar? Aduh, belum. Belum ada nih Kak. Belumnya ketawanya cekikikan, artinya udah tuh. Tapi takut ya. Atau mungkin minta Kak Yohana gitu ya, Kak Yohana bantu gitu. Melestarikan ya Lia ya. Tenang, sore hari ini didengar dan ditonton oleh banyak orang. Yang mau silakan DM di IG-nya Lia ya, Lia Sylvia Dewi. Ini kenapa jadi biro jodoh kita? Kak Ivana, berbicara emosi amarah, tadi kakak menerangkan untuk menulis jurnal. Mungkin untuk orang-orang tertentu menulis jurnal adalah sesuatu yang menyenangkan untuk meluapkan, tetapi juga bisa bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi pada saat dia datang ke psikolog, dan itu dianjurkan untuk dilakukan. Nah, bagaimana sih, apakah memang sebaiknya seperti itu gitu ya, diturutin, atau memang pasien ini bisa dikasih pilihan? Tapi kan kalau psikolog ini setahu saya kan memang perlu ditulis supaya dia ngerti ya, ada komunikasi ya. Kalau dipindahkan ke materi yang lain, belum tentu bisa diterima oleh si psikolog. Nah, dalam hal ini gimana sih Kak? Apakah ini juga bisa dijadikan partner untuk orang tua kepada dirinya sendiri, atau mungkin orang tua mengajar anaknya yang tahu anaknya misalnya emosionalan? Oke. Tujuannya apa sih sebenarnya menulis jurnal? Tujuannya kan supaya si anak juga lebih dapat memahami dirinya sendiri ya, gitu ya. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Apa sih sebenarnya sumber yang sering kali membuat aku marah? Kalau aku marah biasanya aku ngapain? Itu kan dituliskan ya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya polanya ini seperti apa sih? Apa sih yang menyebabkan si anak ini biasanya suka marah gitu. Nah, jadi anak ini lebih bisa mengenali diri dia sendiri gitu. Sebenarnya itu tujuannya untuk menulis jurnal. Makanya sebenarnya sangat disarankan supaya anak ini bisa yuk gitu untuk mencoba menuliskan apa sih gitu ya yang membuat dia marah. Atau ya tadi balik lagi mungkin anaknya tidak suka menulis, tidak suka menceritakan baik via tulisan gitu ya. Bisa untuk menggambar gitu, digambar. Gitu ya. Jadi mungkin apalagi anak-anak kecil ya, jadi lebih suka untuk gambar ya, art gitu. Jadi apa nih sumbernya suka bikin kamu marah? Kamu bisa gambar. Gini. Apa sih yang bikin kamu marah seperti itu? Oke. Dia sendiri sedang menulis jurnal atau membuat kreatif lain pada saat emosi? Ya, kebetulan mungkin karena Lia juga anak jurusan pendidikan bahasa, jadi kalau misalnya ada emosi-emosi yang datang, entah itu misalnya baper kah, atau salting, atau marah sekalipun, itu biasanya dijadikan cerita pendek gitu Kak. Karena
lebih bisa membuat dunia baru, seolah-olah kita jadi tokoh di dalam karakter itu, dan kemarahan yang ada di diri kita itu dilampiaskan dari kata-kata yang dikeluarkan atau tindakan dari si tokoh yang kita ciptakan itu. Ih, Gitu kan. keren, menarik sekali bisa menciptakan tokoh loh Kak Ivana. Keren banget nih Lia. Terima kasih loh Kak. Dan ini salah satu contoh yang menarik buat Heartline sekalian untuk mendengarkan di sore hari ini, karena ternyata luapan emosi amarah itu bisa dilempar ke materi-materi yang sesuai dengan apa yang kita sukai. Nah, Kak Ivana, ada sering kali menyatakan hati-hati kesabaran saya bisa hilang. Dan pada saat kesabaran saya hilang, emosi saya akan keluar dan meletup-letup gitu ya, seperti bom atom meledak gitu ya. Nah, bagaimana sih kita mengetahui keletupan-keletupan itu balik lagi nih bermasalah apa tidak gitu, karena kadang-kadang kita perlu berekspresi supaya orang itu tahu kita marah. Betul. Nah, berarti kalau kita bilang hati-hati kesabaran kita bisa hilang, berarti dia suka menahan ya, Kak Yohana ya. Menahan, ditumpuk tadi yang kata Lia, pelan satu, lama-lama jadi bom gitu ya. Nah, itu dia kenapa baiknya ya ketika kita marah kita ekspresikan gitu. Kita coba untuk menyalurkannya dengan tepat di waktu yang tepat juga gitu. Seperti itu sih Kak Yohana. Semua orang bisa terlatih untuk mengekspresikan, Kak. Oke. Nah, balik lagi tadi Kak Yohana, bisa tadi kita ekspresikan dengan hal-hal lain gitu ya. Misalnya tadi Lia, kalau Lia suka menulis jurnal gitu ya, itu baik dituliskan untuk membuat novel. Atau kita juga bisa menyalurkan ke hal lain juga loh Kak Yohana, misalnya olahraga gitu. Ketika kita kesal, ketika kita marah gitu ya, kita bisa loh gitu ya untuk olahraga apa, misalnya seperti boxing gitu ya, atau karate gitu. Nah, itu kan tersalurkan ya emosi kita, kemarahan kita. Nah, bisa seperti itu juga. Iya. Setuju sekali. Saya ingat sekali waktu saya zamannya SMP, saya saya beruntung mendapatkan teman-teman yang baik gitu ya, lingkungan yang baik. Jadi saya ingat sekali ada satu teman saya yang bilang gini, kalau marah, jadi saya sore itu suka main volley, Kak. Dia bilang kalau marah pukulin aja bola volley gitu, daripada kemana-mana pukul sekeras-kerasnya. Padahal diharapkan dengan kepukulan yang keras di mantul itu kan dia melambung tinggi dan bisa diterima oleh lawan gitu ya. Jadi dan itu benar, itu setuju sekali. Dan ini jarang sekali orang notice kalau sebetulnya amarah ini bisa lari di dalam olahraga ya. Betul. Jadi kita bisa salurkan itu juga loh ternyata kepada hal-hal yang justru bermanfaat juga. Selain bermanfaat kita menyalurkan emosi, kita juga bermanfaat untuk tubuh kita supaya sehat ya. Iya, dan udah gitu capek, udah gak kepikiran apa. Bener, abisnya tinggal tidur ya kayak mandi tidur udah pules gitu kan. Ini semoga juga menjadi satu cara untuk kita semua yang mendengarkan di sore hari ini ya, yang senang olahraga pada saat emosi larinya ke emosi macam-macam gitu ya, supaya energinya terkuras dan udah selesai makannya banyak, mandi terus tidur gitu ya. Jadi tidurnya gak kurus, tambah gemuk karena makannya banyak habis olahraga. Nah, bagaimana juga Kak hubungan kalau kita tadi berbicara internal ya, antara orang tua dengan anak dengan kakak adik bersaudara gitu ya. Nah, bagaimana juga hubungan misalnya dalam hubungan percintaan, emosi amarah. Nah, sering sekali kita tahu pada saat seseorang begitu sayang, dia begitu protektif, menjadi hyper gitu ya. Dan itu akhirnya, kenapa kamu lihat senyum-senyum? Saya juga melihat itu Kak Yohana. Apakah ini juga perlu dukungan atau bantuan dari orang-orang yang di sekitarnya? Oke. Nah, kalau misalnya bicara seperti itu, kalau udah sampai terlalu protek ya, terus kita jadi bawaan marah-marah gitu ya, kita balik lagi tadi ya 3 hal tadi, udah bikin diri kita capek belum nih gitu ya, mengganggu diri kita enggak gitu ya, lalu akhirnya merugikan pacar kita atau enggak gitu ya. Nah, ketika itu semua ya ternyata benar sih ganggu gitu ya, nah itu kita berarti butuh bantuan gitu. Tapi kan kadang-kadang suka ada rasa takut kehilangan, sehingga dirinya dibiarkan menjadi victim ya, menjadi korban. Gak apa-apa deh, yang penting gue sayang sama dia, gue cinta sama dia. Mau dipukul kayak mau emosinya dimaki-maki gitu ya. Kadang-kadang nih saya suka miris, suka kadang-kadang ada di media sosial
bahkan dikeluarkan ya pada saat hubungan ini, karena kita dunianya remaja ya, di mana dunia percintaan itu, ini dari tadi lihat senyum-senyum aja kalau udah ngomongin cinta. Saya senang sekali hotline. Kayaknya mau ditanya Kak. Habis ini. Nah, kalau seperti ini gimana Kak? Oke. Nah, berarti kan sebetulnya si orang itu gitu, orang lain ya, bukan diri dia gitu ya. Orang lain melihat bahwa sebenarnya orang ini butuh bantuan gitu ya, butuh untuk dituntun gitu ya. Bagaimana sih? Berarti kan itu cinta tuh jadi kayak buta ya buat dia ya, membutakan dia gitu. Nah, bagaimana nih membantu orang ini gitu ya untuk lebih bisa melihat secara terang ya, secara terbuka gitu matanya, bahwa apa sih yang terjadi, apakah sebenarnya yang terjadi itu udah merugikan diri kamu atau enggak. Nah, itu butuh tuntunan nih dari orang lain untuk membantu dia. Nah, lihat sudah pernah jatuh cinta? Pernah. Aku suka jawaban yang jujur. Jatuh itu sakit ya, tapi kalau jatuh cinta yang ini katanya nggak sakit. Kalau yang enak-enak. Nah, makanya tadi mungkin ketawanya lebih lebar, dan ada anggukan yang lebih keras. Kalau tidak bisa dilihat oleh hotline lewat YouTube, saya perlu menyampaikan pada saat kita berbicara tentang percintaan, dia tuh senyumnya lebih lebar dan juga anggukan kepalanya lebih kencang gitu. Nah, apakah ini juga representatif dari Lia saat itu? Kan sekarang katanya nggak punya pacar soalnya. Iya, bukan Lia sih pelakunya. Tapi sempat merasakan itu gitu, bersama dengan seseorang yang mungkin kemarahan-kemarahan itu jadi sesuatu yang protektif gitu, dan mungkin lebih sensitif. Tapi ya seperti itulah Kak. Mungkin juga dari kepribadiannya atau mungkin pola kehidupan dia jadi berimbasnya ke perilaku seperti itu. Nah, saat itu dia masih bisa bertoleransi kah? Iya, sempat bisa. Beberapa bulan ya mungkin. 1 tahun lupa lagi sih. Kalau udah 1 tahun emang 12 bulan sih, jadi udah lama ya. Oh, ya. Nah, ini menarik ya Kak Ivana ya, karena di dalam hubungan tidak hanya kepada orang yang terdekat, tetapi juga ada sebuah hubungan yang menjadi orang terdekat, walaupun belum tentu statusnya akan terus sampai nanti atau akan berhenti dan akan ada. Nah, bila mendapatkan teman-teman yang sedang dalam posisi seperti ini, gitu ya, dia tidak bisa bercerita, dia tidak bisa melampiaskan, tapi orang di sekitarnya lihat. Karena kan ada perlakuan-perlakuan yang terpancar, yang terlihat gitu ya. Apakah kita sebagai teman mempunyai hak untuk menyampaikan atau sebaiknya diam saja? Oke. Nah, sebagai teman yang baik gitu ya, kita bisa coba untuk mengingatkan teman kita bahwa apa sih sebetulnya yang terjadi sama kamu. Apakah sebenarnya kamu ngerasa nyaman atau sebenarnya kamu ngerasa nyaman, tapi sebenarnya di dalam hati kamu itu kamu butuh pertolongan. Nah, itu bisa coba untuk disampaikan tentunya secara baik-baik ya, gitu ya, bukan langsung bilang kayaknya pacarmu ini deh nggak bagus gitu ya, putus aja gitu. Janganlah seperti itu juga ya, pastinya tentu mengagetkan gitu. Tapi kita bisa coba untuk bicarakan secara baik-baik gitu kepada teman kita, dan menyadarkan gitu ya teman kita ketika memang dia butuh bantuan gitu ya. Mungkin dia butuh bantuan untuk bercerita gitu ya. Hanya kita mendengarkan itu sudah sangat membantu. Atau butuh bantuan lebih, misalnya butuh dibantu untuk ke profesional gitu. Kak Ivana, berbicara tentang bermasalah di dunia psikologis, ada nggak sih nama tertentu untuk orang-orang yang memang punya emosional amarah yang begitu besar? Oke. Kalau misalnya bicara tentang itu, ada gangguan yang namanya intermittent explosion gitu ya. Tapi kita nggak bisa serta-merta langsung bilang kalau orang marah itu pasti gitu ya mengalami gangguan ini gitu. Karena ada beberapa kriteria lain yang juga perlu kita cek dulu nih gitu, dan itu bisa dilakukan oleh profesional seperti itu. Apakah kita juga disarankan gitu untuk datang, tadi kan dilakukan ke profesional gitu ya. Apa kita disarankan kayak kita nih alergi, cek alergi misalnya gitu ya. Apakah juga bisa disarankan kepada pendengar sekalian untuk ngecek seperti yang Kak Ivana sampaikan?
Oke, butuh dicek kalau misalnya memang sudah mengganggu kita ya, karena sebenarnya marah sendiri kan adalah emosi yang sangat wajar gitu terjadi di dalam diri kita gitu. Tapi kalau misalnya memang itu sudah sampai mengganggu sehari-hari kita dan itu sudah mengganggu orang lain, ya boleh banget gitu untuk dicek gitu, nggak masalah gitu. Dan bahkan akan sangat lebih baik ketika kita mencegah ya dibanding kita mengobati gitu. Oke, ini menarik sekali ya. Nah, apakah personal growth juga menerima? Mana tahu ada yang pengen ngecek gitu ya. Apakah personal growth juga menerima? Oh, boleh banget dong Kak Yohana. Ada ya, Tuh. bisa ya. Berarti Ya. kalau misalnya ini tinggal kontak personal growth, aku mau tahu nih pengen ngecek emosi amarahku dalam taraf yang normal apa tidak gitu. Boleh banget dong Kak Yohana gitu. Boleh, ada ya. Boleh. Oke, ini menarik sekali ya Heartline. Jadi tidak hanya ke personal growth, mungkin juga ke instansi-instansi lain yang memang dekat dengan rumah Anda. Anda bisa ngecek nih, tidak hanya cek alerginya apa yang ditusuk-tusuk dengan kulitnya berbagai macam, tetapi juga ada caranya untuk mengecek tes emosi kita, amarah kita sejauh apa, sehingga yang tadi Kak Ivana bilang, mencegah lebih baik daripada memperbaiki gitu ya Kak Ivana. Ini nggak kerasa loh sudah sampai jam 5, lagi seru-serunya padahal ya. Lia, ada nggak yang mau disampaikan di penghujung acara ini untuk teman-teman yang mendengarkan dari Sumedang dan di luar Sumedang tentunya? Oke, mungkin dari Lia setelah tadi berbincang dengan sangat inspiratif bareng Kak Ivana, bareng Kak Yohana, emosi itu juga sesuatu yang wajar karena kita adalah manusia dan marah itu juga perlu kita ungkapkan, perlu diluapkan, tapi mungkin cara kita meluapkan dan mengungkapkannya itu perlu dikontrol agar tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Gitu kan. Terima kasih. Ini sudah menjadi apa ya? Ringkasan akhir yang dicerangkan oleh Lia di dalam kegiatan ini. Lia, you are so great. Thank you ya. Sukses buat kuliahnya. Dan terus menjadi duta, tidak hanya duta baca saja, tetapi menjadi duta-duta yang lain untuk menyemangatkan teman-teman seumur Lia tentunya ya. Amin. Kak Ivana, ada yang ingin disampaikan di penghujung acara? Oke, nah balik lagi nih. Jadi kita perlu untuk lihat 3 hal tadi gitu. Apakah sebenarnya diri kita ini juga merasa udah capek juga ya gitu ya, marah-marah terus ya. Lalu kedua, apakah kita juga sudah mengganggu fungsi sehari-hari dan apakah kita juga sudah menjadi masalah juga gitu ya bagi orang lain. Hal itu nih perlu kita lihat. Karena baik lagi tadi seperti apa yang Lia katakan bahwa emosi marah adalah sebenarnya hal yang wajar gitu. Tapi jangan berlebihan. Oke. Terima kasih sekali Kak Ivana dan Lia. Dan tentunya pada sore hari ini, seperti katanya satu hati adalah hatinya kita semua. Hati yang berbunga adalah obat. Karena dengan kita bersuka cita, dengan kita gembira, dengan kita senang, maka kita sudah membuat kehidupan kita menjadi lebih baik dalam pikiran, dalam perkataan, dalam pola tingkah hidup kita sehari-hari. Tapi apabila kita sudah memupuk dan membiasakan diri dengan emosi amarah, maka kaki kita akan terasa berat untuk melangkah melakukan apapun, berbicara pun terasanya susah gitu ya. Nah, ini adalah pilihan dalam kehidupan kita. Mau yang mana? Yang senang atau yang amarah? Tentu kita akan memilih yang senang-senang. Artinya amarah bisa disampaikan dengan komunikasi yang baik. Sehingga amarah itu tidak perlu meletup-letup, tidak perlu tertekan, terdiam, tertutup gitu ya, atau sebaliknya dan dengan emosi-emosi yang lain. Saya harap apa yang kita bicarakan dalam 1 jam ini mendapatkan inspirasi yang luar biasa, informasi dan edukasi untuk kita semua, sehingga hati kita akan terus berbunga-bunga dan menjadi tokoh-tokoh yang menyenangkan. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama Lia menjadi narasumber di sore hari ini dan Kak Ivana dari Personal Growth dan Aku Pintar mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di Jumat mendatang di program yang sama di Heartline Networking tentunya. Terima kasih dalam program Satu Hati, hatinya kita semua. Selamat sore. Hai.